Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika kelas 8. Anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silahkan mengisi daftar hadir. Sudah, anak-anak? Pelajaran minggu ini adalah peluang bagian pertama. KD 3.9 peluang. Tujuan pembelajaran, siswa dapat 1. Menentukan peluang empirik dari suatu kejadian. 2. Menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. 3. Menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. 4. Menentukan peluang teoretik dari suatu percobaan. Materi. Anak-anak, perhatikan. Ini ada 3 anak, yaitu Ani, Budi, dan Cita. Ani, Budi, dan Cita sedang bermain ular tangga. Dalam permainan tersebut, posisi Budi unggul karena selangkah lagi bidaknya mencapai finish. Budi hanya membutuhkan 3 lompatan untuk mencapai finish. Sekarang, Budi mendapat giliran melempar dadu. Dapatkah Budi mendapat dadu bermata 3? Berapa peluang Budi mendapatkan mata dadu 3 dalam sekali lemparan? Kalian harus menguasai konsep peluang untuk menjawab pertanyaan tersebut. A. Peluang suatu kejadian. 1. Peluang empirik atau frekuensi relatif. Contoh 1. Pada percobaan pelemparan sebuah mata uang sebanyak 20 kali, muncul sisi gambar 12 kali. Tentukan peluang empirik muncul sisi gambar dan peluang empirik muncul sisi angka. Anak-anak, perhatikan. Jawab. Peluang empirik muncul sisi gambar 12 dibagi 20. 12 per 20 sama dengan 3 per 5. Peluang empirik muncul sisi angka sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8 dibagi 20 sama dengan 2 per 5. Jadi, peluang empirik adalah perbandingan antara banyak kejadian. Anak-anak, perhatikan. Contoh 2.
Hasil pelemparan dadu sebanyak 36 kali. Angka 1 sebanyak 3 kali. Angka 2 sebanyak 7 kali. Angka 3 sebanyak 7 kali. Angka 4 sebanyak 5 kali. Angka 5 sebanyak 8 kali. Dan angka 6 sebanyak 6 kali. Peluang empirik muncul mata dadu 1 adalah, coba anak-anak perhatikan, angka 1 muncul sebanyak 3 kali. Jadi peluang empirik sama dengan 3 dibagi 36. 3 dibagi 36 sama dengan 1 dibagi 12 sama dengan 1/12. Sudah bisa, Nana? 2. Ruang sampel dan titik sampel. Contoh 1. Sebuah koin atau mata uang dilempar 1 kali. Koin mempunyai 2 sisi, yaitu sisi angka atau A dan sisi gambar atau G. Angka atau A dan gambar atau G disebut titik sampel. Angka dan gambar anggota dari ruang sampel. Sudah bisa, Nana? Ini koin mempunyai 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Ruang sampelnya ditulis S sama dengan himpunan A dan G. Banyak anggota ruang sampel sama dengan NS, banyaknya anggota ruang sampel, sama dengan 2/1 sama dengan 2. Jadi banyak titik sampel pada pelemparan 1 koin adalah 2/1 sama dengan 2. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Sudah bisa, anak-anak? Coba perhatikan contoh 2. 2 koin dilempar bersamaan 1 kali. Sudah, anak-anak? Ini uang pertama muncul angka atau gambar. Uang kedua angka atau gambar. Angka atau gambar. Coba anak-anak bisa menuliskan angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Coba perhatikan, anak-anak. 2 koin dilempar bersamaan 1 kali, bisa muncul angka-angka
angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Ruang sampel adalah himpunan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Banyaknya anggota ruang sampel adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Udah anak-anak, coba dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi banyak titik sampel pada pelemparan 2 koin adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Anak-anak bisa mengikuti. Contoh 3. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anggota adalah 6 pangkat 1 sama dengan 6. Kita lanjutkan. 3. Peluang teoretik. Contoh 1. Dilakukan pelemparan sebuah dadu. Tentukan muncul mata dadu ganjil. Jawab. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu ganjil adalah 1, 3, 5. A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. A sama dengan himpunan 1, 3, 5. Banyak anggota A sama dengan 3. Anak-anak bisa menghitung 1, 2, 3. Jadi banyak anggota himpunan A adalah 3. Ruang sampel S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak anggota ruang sampel sama dengan 6. Peluang kejadian A adalah banyaknya himpunan A dibagi banyaknya himpunan S. Banyaknya anggota himpunan A berapa, Nana? 3. Kita tulis 3. Banyaknya anggota himpunan S atau banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 6. Kita tulis 6. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang teoretik, peluang kejadian A adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S. Peluang A adalah peluang teoretik kejadian A. NA sama dengan banyak titik sampel kejadian A. NS adalah banyak titik sampel pada ruang sampel. Contoh 2.
Dua mata uang logam dilambungkan atau dilempar secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang muncul. A. Tepat 2 angka. B. Angka dan gambar. C. Paling sedikit 1 angka. Anak-anak perhatikan. Ada dua mata uang logam dilempar, mungkin yang muncul angka-angka atau angka gambar atau gambar angka atau gambar-gambar. Sudah anak-anak? A. Misal kejadian muncul 2 angka. Adalah himpunan angka-angka dan banyaknya anggota himpunan sama dengan 1. Anak bisa menuliskan angka-angka sama dengan 1. Jadi peluang kejadian adalah sama dengan banyaknya anggota sama dengan 1 dibagi banyaknya anggota S, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Jadi peluang muncul tepat 2 angka adalah 1/4. Kita lanjutkan yang B. F. Kejadian muncul angka dan gambar. F mempunyai anggota angka, gambar, dan gambar angka. Angka, gambar, dan gambar angka. Anak-anak bisa menuliskan banyaknya anggota himpunan F sama dengan 2. Peluang kejadian F adalah banyaknya anggota F ada berapa anak-anak? 2. Ditulis 2. Banyaknya anggota S ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. Jadi anak-anak bisa menuliskan 4. 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul angka dan gambar adalah setengah. C. H. Kejadian muncul paling sedikit 1 angka. Coba anak-anak, paling sedikit 1 angka. Anak-anak bisa menuliskan? H mempunyai anggota yang 1 angka. Mana anak-anak? Angka gambar. Kemudian gambar angka yang dua-duanya angka. Ini angka-angka, tulis angka-angka. Jadi himpunan H mempunyai anggota angka-angka, angka gambar, dan gambar angka. Banyaknya anggota himpunan A, banyaknya anggota himpunan H adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka. Anak-anak bisa menghitung 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota himpunan H ada 3. Peluang kejadian H adalah banyaknya anggota himpunan H ada 3. Anak-anak bisa menuliskan 3. Kemudian
banyaknya anggota S ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa dituliskan 3/4. Jadi peluang muncul paling sedikit satu angka adalah 3/4. Sudah bisa, anak? Kita lanjutkan contoh 3. Sebuah mata uang logam dilempar 1 kali. Tentukan A. Peluang muncul angka. B. Peluang muncul gambar. Jawab. Ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Anak-anak bisa menuliskan banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 2. Banyaknya anggota A sama dengan 1 dan banyaknya anggota G sama dengan 1. Anak-anak bisa meneruskan. A. Peluang muncul angka dari peluang A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S sama dengan 1 dibagi 2 atau setengah. B. Peluang muncul gambar dari peluang muncul gambar adalah banyaknya anggota G sama dengan 1 dibagi banyaknya anggota S sama dengan 2. Jadi sama dengan setengah. Sudah bisa, anak? Kita lanjutkan contoh 4. 3 mata uang logam dilemparkan bersama-sama. Tentukan A. Peluang muncul 3 sisi angka. B. Peluang muncul 2 angka 1 gambar. C. Peluang muncul 2 gambar 1 angka. Dan D. Peluang muncul 3 sisi gambar. Jawab. Coba anak-anak perhatikan, ada 3 koin atau 3 mata uang logam dilempar bersama-sama. Coba, mungkin yang muncul adalah yang pertama angka, 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 atau angka, angka, gambar, atau angka, gambar, angka, atau angka, gambar, gambar. Sudah, anak-anak? Kita lanjutkan. Mungkin yang muncul apa, anak-anak? Gambar, angka, angka, atau gambar, angka, gambar, 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 angka, atau gambar, gambar, gambar. Coba dihitung ada berapa? Ayo anak-anak menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya anggota S sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. A.
Misalkan B, kejadian muncul 3 sisi angka. B adalah himpunan mana anak? Nih, angka, ditulis angka. Dan banyaknya himpunan B sama dengan 1. Jadi peluang kejadian B adalah 1 dibagi 8. Sudah bisa anak-anak? Kita lanjutkan. C, kejadian muncul 2 angka 1 gambar. Mana anak-anak yang 2 angka 1 gambar? Kita tulis angka gambar. Misalkan C mempunyai anggota angka gambar. Kemudian angka gambar angka. Dan gambar angka. Anak-anak bisa menghitung ada berapa anggota C? 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota C sama dengan 3. Peluang kejadian C adalah 3/8. 8-nya tahu anak-anak dari mana? Nih dijumlah semua sama dengan 8. Kita lanjutkan. C, misalkan D, kejadian muncul 2 gambar 1 angka. Kita tuliskan D mempunyai anggota apa saja anak-anak? 2 gambar 1 angka. Mana? 2 gambar 1 angka. Ini ada angka gambar. Ditulis angka gambar. Kemudian gambar angka gambar. Mana lagi anak-anak? Ini gambar angka. Gambar angka. Jadi banyaknya anggota D, anak-anak bisa menghitung ada berapa? 1, 2, 3. Banyaknya anggota D ada 3. Jadi peluang kejadian D adalah 3/8. Kita lanjutkan yang D. Misalkan E, kejadian muncul 3 sisi gambar. E adalah himpunan mana anak-anak yang ketiga-tiganya gambar. Gambar. Kita tulis gambar. Dan banyaknya anggota E sama dengan 1. Jadi peluang kejadian E adalah 1/8. Anak-anak tahu ya, ini 8-nya dari mana? Ini dijumlah semua. Hitung. Ada 8. Jadi peluang kejadian E adalah 1/8. Anak-anak bisa mengikuti? Ya, kita lanjutkan contoh 5. Sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul angka dan mata dadu bilangan prima adalah titik. Coba anak-anak, ini koin, angka dan gambar. Dadu ada mata 1, 2, 3, 4, 5,
dan 6. Mungkin muncul angka pada koin dan pada dadu muncul angka 1. Sudah bisa anak-anak? Mungkin yang muncul A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dan G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Jadi banyaknya anggota S sama dengan 2 kali 6. Anak-anak tahu 2 dari mana? Nih dihitung 1, 2. Jadi sama dengan 2. 6-nya dari mana? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya anggota S adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Sudah anak-anak? B. Kejadian muncul angka pada koin anak-anak perhatikan yang di atas dari A1 sampai A6. Kemudian mata dadu bilangan prima. Mana anak-anak yang bilangan prima? 2, 3, dan 5. Jadi B mempunyai anggota A2, A3, dan A5. A2, A3, dan A5. Banyaknya anggota B ada berapa anak-anak? Hitung 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota B ada 3. Peluang kejadian B adalah berapa anak-anak? 3 per 12 sama dengan 1 per 4. Anak-anak bisa mengikuti? Ya, contoh 6. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 5. B. Peluang muncul mata dadu berjumlah 5. Dan C. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Anak-anak perhatikan. Ini dadu pertama dan dadu kedua. Anak-anak perhatikan tabel. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, dan 6, 6. Anak-anak bisa menghitung berapa banyaknya anggota himpunan S, yaitu ada berapa anak-anak? 6 kali
atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. A. Kejadian muncul mata dadu kurang dari 5. Coba anak-anak diteliti mana mata dadu kalau dijumlahkan kurang dari 5. Coba nih, 1 tambah 1 2, berarti kurang dari 5. Tulis 1 1. Kemudian 2 1 dan 1 2. Mana lagi anak-anak? 3 1 2 2 dan 1 3. 3 1 2 2 dan 1 3. Coba anak-anak menghitung, ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi peluang A sama dengan 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. B. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Anak-anak bisa mencari mana yang 2 mata dadu dijumlahkan sama dengan 5. Nih, 4 1, kemudian 3 2 2 3 dan 1 4. 4 1 3 2 2 3 dan 1 4. Peluang B sama dengan berapa anak-anak? 1 2 3 4. Ditulis 4/36 sama dengan 1/9. Lanjutkan yang C. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 10. Anak-anak mencari mana yang jumlah mata dadu sama dengan 10. Nih, 6 4 5 5 dan 4 6. C adalah mempunyai anggota 6 4 5 5 dan 4 6. Peluang C sama dengan, coba anak-anak menghitung, ada berapa? 1 2 3. Tulis 3 dibagi 36 sama dengan 1/12. Anak-anak silakan membuat rangkuman. 1. Peluang empirik. Peluang empirik kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyak percobaan. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Pelemparan 1 koin, titik sampel 2 pangkat 1 sama dengan 2, banyaknya anggota S sama dengan 2. 2 koin, titik sampel 2 pangkat 2 sama dengan 4, banyaknya anggota S sama dengan 4. 3 koin, 2 pangkat 3 sama dengan 8, banyaknya anggota S sama dengan 8. 1 koin dan 1 dadu, titik sampel 2 kali 6 sama dengan 12, banyaknya anggota S sama dengan 12. 1 dadu, titik sampel sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6, banyaknya anggota S sama dengan 6. Pelemparan 2 dadu, titik sampel 6 pangkat 2 sama dengan 36, dan banyaknya anggota S sama dengan 36. 3. Peluang teoretik.
Peluang teoretik kejadian A adalah banyaknya titik sampel kejadian A dibagi banyak titik sampel pada ruang sampel. Tugas anak-anak, silakan buka buku paket halaman 282 nomor 10. Pada percobaan pelemparan 1 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul sisi angka sebanyak 45 kali. Tentukan peluang empirik muncul sisi angka dan peluang empirik muncul sisi gambar. 2. Buku paket halaman 305 nomor 13. Seseorang melakukan pengundian dengan melempar 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 8 adalah titik-titik-titik. 3. Buku LKS halaman 51 nomor 3. Hasil pelemparan dadu ditunjukkan pada tabel. Angka 1 frekuensi 4, 2 frekuensi 7, 3 frekuensi 6, 4 frekuensi 5, 5 frekuensi 8, dan 6 frekuensi 6. Peluang empirik muncul mata dadu 6 adalah titik-titik-titik. 4. Buku LKS halaman 111 nomor 15. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Peluang uang menunjukkan angka dan dadu menunjukkan mata dadu genap adalah titik-titik-titik. Untuk pertemuan minggu depan adalah peluang bagian kedua. Anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.